Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Nah, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film Martial Master episode 243. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah Kincen menemukan tempat keluar dari formasi tersembunyi tersebut, semua orang ingin segera memakainya untuk keluar. Namun mereka tidak tahu bahwa Kincen telah memasang formasi di tempat tersebut, sehingga membuat orang-orang berada di sana tidak dapat mengakses pintu keluar itu. Ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh Kincen, seorang bertanya kepada Kincen, "Apa yang kamu inginkan?" "Tentu saja aku akan meminta imbalan atas kerja kerasku," jawab Kincen dengan dingin. "Sekarang kalian telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar di dalam formasi ini atas kerja kerasku yang telah berhasil membukanya." Mendengar apa yang dikatakan oleh Kincen, wajah seorang Wuzun tingkat 6 yang berada di sana terlihat tenggelam. "Orang-orang kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk memecahkan setiap penghalang formasi, sedangkan Anda hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kami. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Terlebih lagi, apakah kamu berpikir bahwa dengan kalian bertiga kalian dapat memblokir serangan semua orang yang berada di sini selama kami sepakat untuk mengambil tindakan bersama dan menghancurkan formasi ini? Bukankah itu merupakan hal yang sangat mudah bagi kami?" Mendengar itu, semua orang mengangkat alis mereka. Memang keterampilan formasi Kincen sangat kuat, tetapi tidak peduli berapa kuat seorang Kincen, dia tidak lebih dari seorang yang berada di tingkat Wuzong Orde kelima. Jika hanya ada 3 atau 4 orang, Kincen boleh saja berkata demikian. Tapi sekarang di tempat ini ada puluhan orang yang berada di sana, dan tidak kurang dari belasan seni bela diri dari tingkat 6. Memikirkan hal itu, pikiran banyak orang menjadi sengit dan saling memandang dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Mendengar ancaman dari pihak lain, Kincen pun berkata bahwa formasi yang dia buat itu tidak sesederhana seperti yang mereka pikirkan. Meskipun formasi yang dia buat tersebut terlihat sangat biasa-biasa saja, kalau hanya untuk memblokir serangan dari semua orang yang berada di sana, formasi yang telah dia siapkan itu sudah lebih dari cukup. Selain itu, Kincen juga mengatur formasi penghancur diri yang berada di luar formasi teleportasi. Jika mereka secara paksa menyerang formasinya itu, maka Kincen tidak akan membiarkan mereka untuk masuk dan berlindung dalam formasinya. Maka dengan rasa berat hati, Kincen akan membiarkan mereka menghabiskan sisa hidupnya bersama binatang hantu yang berada di luar formasi. Ketika mendengar kata-kata Kincen tersebut, seketika membuat semua orang yang berada di sana terlihat terdiam. "Aku ingin tahu berapa banyak ramuan yang kamu inginkan dari kami," tanya Panatua Loying dari Pavilion Xuanying. Mendengar itikat baik dari Panatua Loying, Kincen terlihat tersenyum. "Yang mulia sangat baik dan sangat pengertian sekali, dan aku sangat mengagumi itu. Karena yang mulia sangat ingin tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya akan minta ramuan yang berbeda, dan saya hanya membutuhkan 60% dari ramuan yang kalian dapatkan," jawab Kincen. Mendengar apa yang dipinta oleh Kincen dari mereka, semua orang memandang Kincen dengan sangat kaget. "Apakah orang ini masih waras?" ujar mereka. Bahkan membuat wajah Panatua Loying yang memiliki wajah cantik tersebut menjadi terlihat pucat karena marah, dan cahaya dingin muncul di matanya. "Permintaanmu terlalu berlebihan. Apa kau tidak takut kalau itu akan dapat membahayakan dirimu sendiri?" ujar Panatua Loying.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Panutua Luoying, Qinchen hanya menjawab dengan santai, "Bukankah tadi kau ingin tahu berapa banyak ramuan yang aku inginkan dari kalian?" jawab Qinchen. Mendengar jawaban dari Qinchen, Panutua Luoying terlihat gemetar karena marah. "Apakah kamu tahu kekuatan macam apa pavilion Xuanying kami? Bahkan banyak dinasti di negeri ratusan dinasti ini tidak berani berbicara kepada kami seperti itu. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan ucapan Anda di masa depan nanti," ujarnya. "Ingin mengancamku? Ketahuilah, aku tidak peduli kekuatan apa yang berada di belakang kalian. Aku adalah orang yang paling tidak takut akan ancaman. Karena kalian tidak menginginkan kebaikan pemuda ini, sekarang aku telah berubah pikiran. Jika kalian ingin keluar, kalian harus membayar dan mengeluarkan ramuan tersebut 70% dari yang kalian dapatkan di sini. Jika tidak, maka tetaplah di sini bersama binatang hantu," jawab Qinchen marah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qinchen serta-merta membuat semua orang yang berada di sana menjadi terdiam. "Kalau kalian dapat menemukan tempat keluar yang lainnya, maka tuan muda ini tidak akan memaksanya. Silakan pergi saja dan saya tidak akan meminta 1% pun dari kalian," ujar Qinchen. Mendengar kata-kata Qinchen, semua orang tampak terlihat cemas dan apa yang dikatakan Qinchen itu memang benar. Sekarang mereka tidak punya cara lain kecuali percaya pada Qinchen. "Lupakan saja, kita tidak perlu berdebat lagi. Saya setuju untuk menyerahkan ramuan kepada Anda," ujar Zhou Kun. Mendengar itu semua, orang-orang memandang Zhou Kun dengan takjub. Dia benar-benar setuju dengan syarat yang diberikan oleh Qinchen. Hal yang seperti itu bukanlah karakter dari seorang Zhou Kun. "Bisakah kamu menjamin bahwa selama kami menyerahkan eliksir tersebut, kami benar-benar bisa pergi dari sini dan tidak ada persyaratan lainnya?" tanya Zhou Kun. "Tentu saja kalian dapat keluar dari sini dengan aman," jawab Qinchen. "Baiklah, kalau begitu Erentu, kamu ambil cincin penyimpanan di aula utama dan berikan obat mujarab yang baru saja kamu dapatkan kepada anak ini," ujar Zhou Kun. Lalu Zhou Kun mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Kapten Zhongwei di sebelahnya. Kemudian dia menatap Qinchen dengan dingin dan berkata, "Semua eliksir yang diperoleh di kuil ini ada di cincin penyimpanan ini. Saya akan membiarkan bawahan saya memberikan Anda 80% dari eliksir. Setelahnya Anda harus membiarkan kami pergi dari sini." "Itu tidak masalah," jawab Qinchen mengangguk. Semua orang memandang Zhou Kun dengan tercengang. Orang ini benar-benar ingin memberikan ramuan 80% kepada pihak lain. Ini terlalu tidak masuk akal. Itu sama sekali tidak seperti gaya Zhou Kun. Kita semua telah tahu Zhou Kun dan yang lainnya telah mendapat ramuan tingkat ke-7. Jadi apa mereka akan bersedia menyerahkannya dengan senang hati? Terlebih lagi dengan kepribadian Zhou Kun yang telah kita ketahui ingin menyerahkan 80% dari apa yang dia dapatkan, maka saya rasa itu jelas tidak mungkin, ujar orang-orang di sana berbisik. Sekarang Yirentu telah memasuki formasi yang telah dibuat oleh Qinchen. Mereka semua ingin melihat apakah Qinchen benar-benar akan membiarkan mereka pergi setelah Zhou Kun menyerahkan ramuan sebanyak 80% itu. Di bawah tatapan mata semua orang, Yirentu dibebaskan oleh Qinchen dan segera berada di bawah platform batu. Namun tiba-tiba Qinchen menghentikan langkah Yirentu. "Di mana ramuannya? Selama kamu memberikan 80% dari ramuan yang kalian dapatkan, Tuan Qinchen ini secara alami akan membiarkan kalian pergi," ujar Qinchen. "Ramuan itu ada di sini," jawab Kapten Zhongwei. Lalu Yirentu mengangkat cincin penyimpanan di tangannya dan pada saat yang sama senyum menyeringai tiba-tiba muncul di sudut mulutnya dan cahaya ganas melintas di matanya. "Jika kamu menginginkan ramuan itu, bermimpilah dan mati untukku." Sebelum kata-kata Yirentu selesai, kekuatan sejati yang menakutkan meledak dari tangannya dan dia mengecam Qinchen dengan pukulan. Melihat tindakan lawan, budak jubah hitam di samping Qinchen merasa terkejut. Dengan cepat spanduk iblis langit muncul di tangannya dan berhenti di depan Qinchen.
Pada saat yang sama, formasi besar di sekitar platform batu langsung diaktifkan dan tirai cahaya tebal dan ekstrim langsung muncul di depan Qinchen yang mampu menghentikan serangan dari lawannya. Bersambung. Oke, itulah tadi alur cerita Martial Master episode 243. Mudah-mudahan dapat menghibur. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan like, komen, dan subscribe. Apabila rame, kita lanjut pada hari berikutnya. Bye-bye.